anta aye Karawang. Amu dianta aye Karawang, ngapa ndak nyabon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Richard Saputra, di channel Mapa Sabah 2020. Kali ini kita akan membahas sungai. Sungai adalah bagian dari lahan basah dari sebuah ekosistem. Lahan basah dapat berupa sawah, rawa, lebak, kolam, danau, laut, dan sungai. Berikut kita dengarkan penjelasan narasumber kita, Bapak J.K. Sepriyadi, seorang tokoh adat Desa Sako Rambutan. Baiklah Pak, jelaskan kebudayaan sungai di Desa Sako Rambutan. Ya, kebudayaan sungai sangatlah dekat di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya wilayah Rambutan. Karena sungai merupakan urat nadi kehidupan, transportasi, dan lain sebagainya. Sehingga sungai sangat berperan penting dalam berjalannya kehidupan di lingkungan bermasyarakat. Sesuai dengan penjelasan di awal, jadi sungai itu sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada saat ini di kawasan Rambutan, tepatnya di Desa Sako. Karena Desa Sako merupakan desa yang ada di wilayah Rambutan yang masyarakatnya sebagai masyarakat bergantung pada kehidupan sungai. Karena dari sungai itulah masyarakat mendapatkan kehidupan. Dan juga di Desa Sako terdapat cerita-cerita rakyat yang mengenai keberadaan sungai kuno. Nah, sungai kuno ini berada di belakang desa atau di muara desa yang namanya adalah Sungai Parung. Itulah kenapa di zaman dahulu wilayah ini disebut dengan wilayah Parung Priai, yang asal katanya Parung itu berasal dari nama sungai tersebut. Ya. Sungai Parung Priai ini merupakan sungai yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat di Desa Sako, ya, termasuk di desa-desa di sekitarnya. Dahulu kala Parung Priayu ini dalam cerita-cerita rakyat sekarang menjadi dua desa, yaitu Desa Sako itu sendiri dan Desa Gelebak Dalam. Desa Gelebak Dalam ini desa tetangga dari Desa Sako. Dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman dahulu, Sungai Parung ini merupakan jalur transportasi untuk masyarakat Desa Sako dan Gelebak Dalam berhubungan dengan dunia luar, khususnya di kota Palembang. Karena Sungai Parung ini menghubungkan dengan Sungai Komering. Sungai Komering itu nanti akan masuk ke Sungai Musi, sehingga masyarakat di Desa Sako dan Desa Gelebak Dalam itu bisa berhubungan dengan kota Palembang. Karena waktu itu kan pusatnya di kota Palembang, perekonomian, jual beli, dan lain sebagainya. Sungai yang dahulunya merupakan urat nadi, pada saat ini sangat disayang sekali keberadaannya itu sebagian besar sudah menghilang, khususnya di Sungai Parung tersebut. Mengapa bisa menghilang? Karena sungai tersebut sudah beralih fungsi, ada yang menjadi sawah dan ada juga yang menjadi selokan. Kenapa? Ini akibat dari perubahan iklim ataupun yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, seperti pendangkalan akibat dari merusak ekosistem dan juga lain sebagainya. Itulah kenapa pada saat ini sungai-sungai, khususnya Sungai Parung itu sudah menghilang, tinggal sisa-sisa jejaknya saja. Seperti yang saya utarakan di awal, sungai merupakan urat nadi kehidupan bermasyarakat, ya, termasuk juga dalam menyediakan makanan, karena sungai kan menghasilkan yang namanya ikan dan lain sebagainya, termasuk juga di Desa Sako. Jadi pada zaman dahulu ataupun sampai dengan sekarang, masyarakat sangat bergantung pada penghasilan hasil dari sungai tersebut. Jadi masyarakat memanfaatkan sungai itu untuk mencari ikan, sehingga dapat menambah pemasukan perekonomian
bagaimana masyarakat Desa Sako ini dan sekitarnya menangkap ikan, terus mencari ikan tersebut. Banyak cara yang dilakukan, sama seperti di kawasan Sumatera Selatan lainnya, bisa menggunakan cara menjaring, memancing, atau ada namanya bubu, terus dan lain sebagainya. Itulah cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sako. Sampai dengan sekarang, kalau saya lihat masih banyak masyarakat yang menggunakan cara-cara tersebut. Dari hasil sungai tersebut, ikan-ikan tersebut banyak dan melimpah. Jadi masyarakat Desa Sako banyak memanfaatkan ikan-ikan tersebut untuk dibuat makanan. Makanan ini bisa dijual ataupun dimakan sendiri dalam segi kuliner. Bisa dibuat seperti pempek, tekwan, kemplang, dan lain sebagainya. Sehingga bisa menaikkan perekonomian masyarakat di Desa Sako ini. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya dari tahun ke tahun, diharapkan sungai-sungai yang sangat berperan penting pada zaman dahulu bisa direvitalisasi, khususnya di kawasan Desa Sako dan sekitarnya, sehingga dapat membuat masyarakat bisa menggunakan kembali, memanfaatkan kembali sungai tersebut untuk kehidupan bermasyarakat, peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan juga bisa menjadi sarana pengetahuan dan juga sarana edukasi bagi generasi yang akan datang bisa menikmati keindahan alam yang ada di kawasan Desa Sako ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai lingkungan hidup Sungai Desa Sako Rambutan. Saksikan konten-konten menarik berikutnya di channel Mapasaba 2020. Salam!